Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bi an-nasilal arham. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala kafatil insi wal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi liyawatil warawatil kiram. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya ayyuhal hafidhuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Qala ta'ala idon bi ayatil ukhra inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin ahabbu ilallahi ta'ala ayyubadalahu fiha min asri zilhijjah ya'dilu siyama kulla yawmin minha bisyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha fi qiyami lailatil qadri. Hadis ba'na wallahu a'lam bi muradi. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh kiram, bil khusus ketua DKM dan segenap para pengurus Masjid Al-Ukhwah yang Allah muliakan, yang Al-Fakir muliakan, yang mudah-mudahan selalu dijujuri rahmat Allah, dijujuri maghfirah Allah, dijujuri hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang panjang dalam taat, sehat walafiat yang sempurna, rezeki yang halal kebaikan kekarman, dan juga seluruh ibadah makbul-makbulah, dan juga maut dalam husnul khatimah. Malam ini atau hari ini sudah masuk tanggal 22 Zulqa'dah, malam ke-23. Nanti tinggal 8 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu dari 4 bulan minha arba'atul hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan haram ini adalah bulan yang utama, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan tersebut walaupun bukan ibadah yang utama, karena waktunya yang istimewa, maka menjadi lipatan pahalanya lebih baik daripada bulan yang tidak dimuliakan. Dan bedanya orang sholat di Masjid Al-Ukhwah dengan Masjid Nabawi. Masjidnya sama, tempat sujud, tempat sholat, semua bedanya luasnya doang. Kalau di sana sekarang hampir 17 hektar luasnya.
informasi yang terakhir 2 hari ke belakang sudah mencapai 90.000 jamaah haji reguler yang sudah masuk kota Madinah dan sebagian yaitu sudah masuk kota Mekah. Sedangkan haji yang istimewa, haji yang tidak reguler itu haji Furoda, haji plus itu sudah 26.000 yang masuk kota Madinah. Kalau sekarang itu haji banyak caranya, pengen lebih cepat duitnya lebih gede, ada plus masih nunggu 3 tahun yang plus insya Allah 1 tahun datang langsung bisa berangkat, tentunya dengan ongkos yang hampir 1 kali lipat plus, namanya juga plusnya 2 kali ya, otomatis ya 2 kali lipat. Ada lagi haji Furoda. Haji Furoda ini biasanya ini sebagai tamu dari kerajaan atau keluarga raja ya, biasanya difasilitasi oleh pemerintah. Dan kita mah bisanya nggak haji apa aja, yang penting mah bisa ke Mekah melaksanakan haji atau umroh. Namun sebelumnya tentunya setiap kali kita datang bulan Zulhijjah kita bisa meraih keuntungan yang banyak dari amal-amal yang dilakukan di Indonesia. Karena ini tidak menyangkut tempat dan menyangkut waktu. Kalau ibadah haji kan mendatangi tempat tertentu dan di waktu tertentu, itu haji. Beda umroh. Umroh mendatangi tempat tertentu dan tidak memakai waktu tertentu. Kapanpun bisa. Kalau haji nggak bisa kapan saja, kecuali musim haji. Dan musim haji itu adalah tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu namanya musim haji. Kenapa dikatakan musim haji? Karena seluruh rangkaian manasik haji dari mulai rukun dan wajib haji kumpulnya di tanggal segitu. Baik yang berangkat pertama hanya gelombang pertama Madinah Mekah, maupun yang berangkat besok hari Selasa langsung ke Mekah. Itu gelombang kedua, artinya hajinya bareng. Kagak bisa yang berangkat duluan jadi haji duluan. Tidak bisa yang berangkat belakangan jadi hajinya belakangan. Hajinya bareng. Ya, karena musimnya waktunya sama. Tempat tertentu artinya tidak bisa kita ibadah haji di Bangladesh, di India, ya, apalagi negara-negara yang notabene bukan negara muslim. Di negara muslim saja tidak bisa, kecuali tempatnya khusus, waktunya juga khusus ya. Makanya tidak jauh kalau nyeritain ibadah haji Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah, udah segitu ya. Karena itu semua rangkaian manasik haji semuanya ada di kota Mekah, Muzdalifah, Mina, dan juga tanah suci Mekah tadi. Dan ibadah haji mah ada rukun, ada wajib. Kalau rukun haji ditinggal, hajinya batal. Wajib ngodoin, dipotong tuh hajinya kalau batal rukunnya. Tapi kalau batal wajib hajinya bisa dibayar dengan denda. Denda bisa memakai hewan, bisa juga dengan cara berpuasa. Kalau melanggar aturan wajib haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Kapan? Di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Udah pakai pakaian ihram tuh laki-laki tanpa pakaian yang lain, hanya 2 helai ihram. Niat nawaitul hajja wal umrata lillah, lalu bisa dibawa di atas bus, dibawa yaitu ke Padang Arafah untuk melaksanakan rukun yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah malam tanggal 9. Sebab tanggal 9 semua jamaah ke
berbentuk apapun bentuknya, ya, termasuk yang pada sakit semuanya dibawa ke Arafah. Karena al-haji Arafatun, haji adalah Arafah. Kalau orang haji tidak kumpul di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, batal hajinya. Makanya yang gempor dibawa, yang sakit dibawa, yang setengah mati juga dibawa juga, sama imbusan-imbusannya, supaya bisa wukuf tanggal 9 kita. Lalu malam ke-10-nya selepas sholat asar kita sudah berkemas-kemas untuk mabit di Musdalifah. Mabit artinya nginep-nginepnya bahasanya doang, buru-buru bisa nginep, berebut bisnya gitu. Ya, nyampe kita jam 1 malam atau jam 2 malam, bukan tidur tapi turun dari bus pungut batu buat jamroh. Ya, selesai pungut batu 28 batu atau 30 batu lebih apa, lalu naik lagi ke bus. Ya, selepas sholat subuh atau sebelum subuh, ada juga setelah subuh, baru nyampe yaitu ke Mina. Nyampe lagi itu kita ke pondokan kedua. Kalau di kita di sini kemah yang kedua yang ada di Mina, persiapan tanggal 10 untuk melaksanakan zamroh. Lempar batu, satu tubuh 7 batu. Setelah itu, karena tidak ada ketertiban dalam wajib haji, maka setelah melempar jumroh ataupun sebelum lempar jumroh yang kedua di hari 11, bisa kita langsung tawaf ifadah, tawaf haji, lalu kita sya'i Safa Marwah 7 kali, lalu tahallul. Maka setelah tahallul boleh dibuka ihramnya, jadi haji, tapi masih meninggalkan wajib haji karena belum jamratul aqabah, belum jamroh yang 3 tubuh. Nah, maka di tanggal 11 baru kita melaksanakan yaitu jamroh 3, 1, 2, 3, 7, 7, 7. Nafar awal namanya. Kalau nafar akhir berarti sampai tanggal 13 haji kita mesti melempar lagi, 12 lempar, 13 lempar. Itu kalau hajinya haji tamah, haji kiron atau haji kiron. Haji kiron. Nah, kalau haji kiron yang paling berat mah dari tanggal 8 kita pakai pakaian kiron. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah, baru setelah selesai kita melaksanakan jamroh, ya, di hari tasrik baru boleh buka ihramnya. Lebih banget 6 hari coba kata salin-salin. Ya, jaga bulu-bulu apapun yang ada di badan kita tak boleh jatuh. 1 kambing 1 jamnya. Coba, makanya sunnah sebelum kita melaksanakan ihram, bulu-bulu kemplung dihabisin, dikurun, kan? Bulu-bulu bawah tuh, kumis bawah habisin semua. Nah, karena takut kalau lagi kita ihram ada yang jatuh yang di bawah, kan kagak ketemu. Apalagi udah tua rontok kali. Ya. Saya sampai gatal aja gini, Pak. Buat ada berani begini kagak. Ya. 1 kambing 1. Kalau enggak kambing puasa 10 hari. Kalau 1 10 hari, kalau 10 100 hari. Pulang haji puasa 3 bulan. Emang enggak lemas. Ya Allah, ya Allah. Makanya rata-rata Indonesia mah hajinya haji tamatu, haji nyantai. Berangkat dari Indonesia umroh. Ya. Setelah umroh lagi. Nah, nungguin tanggal 8 baru lihat haji. Hajinya babaran. Nah, setelah itu mau umroh lagi, umroh. Nah, hajinya udah. Kalau haji ifrad antara haji duluan baru umroh. Beda lagi dengan haji kiron. Mak haji sama umroh disatuin. Makanya paling abdul sebenarnya mah, pahalanya mah. Tapi repotnya itu, ya, kayaknya orang Indonesia mah nggak bakalan mampu lah. Ya, apalagi yang udah tua-tua dibilangin aki itu kalau mau ke WC angkat itu ihram angkat, tetap aja diseret-seret.
Kan kita tidak bisa bayangkan ada kencing segala macam. Lah, dipakai sholat, dipakai tawaf emang sah. Lah kan? Ya Allah, ya Rabbana yang karim. Sampai pengalaman saya nih. Saya bawa nenek-nenek mau jamroh yang pertama, nek jamrohnya sama saya. Iya, Ustaz. Saya ikut. Ayo, 3 orang, saya, istri sama nenek-nenek ini. Umurnya udah 77. Nah, begitu nyampe ke sini, oh, kalau saya naik di sini mau rapat banget sini, ikutin saya. Saya mau pakai taktik ke sini nih. Kalau di sini mau, oh orang berjubel, saya mau pergi aja ke sana. Nah, balik lagi ke sini kan, dekat, tinggal peletok dekat. Nah, ya, kalau orang di sini berebut di sini, mah ya Allah ya Rabbana, pada kita kecil begini, ya bener-bener lama orang bisa kegencet kita, bawa nenek-nenek, bawa istri, ya maju di situ, ayo nek lempar. Nenek-nenek maju, ya istri saya suruh maju. Saya lihatin dapat 5 istri, saya nggak lihatin nenek-nenek, langsung saya Bismillahirrahmanirrahim bisayatin, kalau dapat 6, ke-7-nya batu saya kena tangan orang, jatuh. Waduh, kemana ini? Kalau dipungut mati kita kayaknya orang. Waduh, udah lah, makanya jangan dipasin bawa batunya. Udah, kata saya ya udah, daripada saya mati, saya pondok besok satu lagi. Tuh nenek-nenek udah nggak ada apa? Nenek-nenek udah nggak ada. Min, nenek-nenek kemana? Nggak tahu, kemana ya? Tuh, kata saya, mau ngurus neneknya hilang. Dan ternyata dicari-cariin, setelah itu setengah jam baru ketemu. Tuh nenek-nenek celungan. Kata saya, nek lagi ngapain? Astagfirullahaladzim, tuh lama banget sih lebar. Nah, nenek orang tungguin, saya nggak ditungguin. Lu katanya bodoh banget. Nah, batu 7 katanya satu lama banget, coba diawin aja. Kata saya, nenek besok punya utang 6 nih. Utang apa? Dan itu melemparnya orang satu-satu ini mau dilempar semua. Nah, hitungannya 1 Pak. Oh, suruh nenek besok jamrohnya sama saya lagi. Kalau nggak sama saya, nggak ada nek nih. Harus motong kambing nek besok 1. Saya motong kambing. Ya udah besok saya tambahin gitu. Besoknya ditambahin yang 1 tubuh tadi. Tambahin 6 sama 7 nek. Kadek erok. Lucunya nenek-nenek. Makanya ibadah haji itu kan ibadah yang menyangkut badaniah, terus maliyah, ilmiah. Orang punya duit, badan sehat, kagak punya ilmunya, micin tenaga, micin duit, ya amal ibadahnya kagak bakalan diterima, bakalan sah. Karena ibadah haji itu tadi tata caranya ada yang tamattu, ada yang ifrad, ada yang umrah. Sementara dia melaksanakan haji, pas ditanya haji apa kemarin, emang haji biasa saja. Lah, haji biasa saja, emang ada haji biasa saja? Kagak ada. Catat cara pelaksanaan ibadahnya mesti benar. Nah, itu diantaranya. Nah, sementara kita yang tidak bisa haji banyak, ya Allah itu maha adil, anugerah yang Allah berikan. Salah satunya adalah hadis dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, "Mamin ayamin aku billahi ta'ala ayyubadalahu fi amin asri Dzulhijjah." Tidak ada amalan yang paling baik dari amalan-amalan seorang hamba yang diterima, yang paling baik dianggap oleh Allah adalah orang-orang yang mengisi 10 awal bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan sunnah. Yang paling populer yaitu siyamul yaumin min asyamis sanatin. Barang siapa orang yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka setiap harinya dianggap seolah-olah dia sudah berpuasa 1 tahun dalam sehari. Wa qiyamul lailatin, dan setiap orang yang melakukan qiyamul lail, salat tahajud, minha di malam-malam tanggal 1 sampai tanggal 10 bi qiyamil lailatul qadar, maka sama pahalanya dengan salat di malam Lailatul Qadar. Banyak versi ya, banyak pilihan. Kalau puasa segen lemas, nanti tahajudnya kencengin. Artinya yang biasanya 2, 4, 6 kan? Karena sholat tahajud sholat yang tidak terbilang jumlah rakaatnya, semampunya kita, mampu 10, mampu 20, mampu 22. Kalau tidak 22 aja bukan tahajud, tidur baik berarti ya.
Itu jamaah sekalian. Nah, diantaranya siapa para pengamal hadis ini? Yang pertama Ibnu Umar, ulama yang sangat populer dan tinggi derajatnya, Syekh Hasan Basri, Ibnu Sirin, dan Imam Qatadah. Juga mereka adalah sebagai para perawi para hadis Nabi. Ya, mereka yaitu melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Bahkan menurut sebagian ulama, barang siapa mengerjakan puasa 10 atau menghidupkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah dengan berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 pada bulan Zulhijjah, maka akan mendapat 10 kemuliaan. Umurnya akan dibarokahkan oleh Allah. Yang kedua, hartanya ditambah, keluarganya mendapat perlindungan dari musibah, dosa-dosanya diampuni, nilai amal ibadahnya dilipat gandakan, mendapat kemudahan menjelang sakaratul maut, yaitu mendapatkan cahaya yang sempurna di dalam kubur, berat timbangan amalnya di mizan, dan selamat dari siksa neraka, dan yang terakhir derajatnya akan ditambah oleh Allah atau diangkat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 10 Zulhijjah malamnya dikatakan oleh Nabi, Jainu adiyadakum bin takbir wa tahlil wa tahmid wa doa. Hiasi malam takbirmu Idul Fitri Idul Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan berdoa. Doa mana dalilnya? Omsulayani dan turut bina dawa, bahwa ada 5 malam bila mana kalian berdoa dan turut bina doamu tidak akan tertolak. Salah satunya walai dan nahar malam takbir Idul Adha. Banyak-banyak berdoa. Nah, selanjutnya pagi-paginya kita disunahkan mandi seperti mandi adus dengan niat nawaitul ghusla li sholatil Idul Adha. Ya, saya mandi karena mau sholat Idul Adha, waktunya yaitu sebelum subuh atau sesudah subuh. Pokoknya sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid untuk sholat sunat Idul Adha. Dan disunahkan memakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian yang ada di rumah kita. Berhias diri sunnah hukumnya. Yang kedua, laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian dan bersiwak terlebih dahulu. Ya, selanjutnya disunahkan tidak sarapan terlebih dahulu. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri malah disunahkan sarapan dulu. Dan kalau Idul Adha sarapannya sunah balik sholat Idul Adha. Ya, selanjutnya yaitu lebih pagi-pagi daripada sholat Idul Fitri, itu sunnahnya. Ya. Itu selanjutnya jalannya nyari jalan yang jauh ketika berangkat, nyari jalan yang lebih dekat ketika balik. Kalau kita kebalik ya. Kalau berangkat nyari yang lebih dekat karena ketinggalan, orang udah baca khotbah mau pergi, udah lompat mana di jalan tikus. Itu pas pulang malah lebih jauh, nyari rokok dulu. Nah, ngopi dulu sama teman-teman di pos. Jadi panitia kita ngantar belakangan di gilirannya cak daging doang. Ngopi dulu. Nah, malah lebih jauh gitu mah, kembali itu. Agak sunahnya kalau mau pergi biar jauhan, kalau pulang lebih dekat. Nah, itu sunah sebelum sholat Idul Adha. Nah, setelah itu kita disunahkan lebih pagi. Kenapa alasannya? Karena ada penyembelihan hewan kurban. Karena dikatakan oleh Nabi, ma'amila ada min amali yaumin nahar, tidak ada amal yang paling dicintai di hari Idul Adha atau di hari nahar ahabbu ilallahi min ikhraqid dam, kecuali meneteskan darah kurban. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamati, sesungguhnya hewan kurban kemudian akan datang di hari kiamat, bikuruniha wa as'al wa azlafiha, akan komplit dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan telapak kakinya. Wa idda ma iyalla yaqulu minallahi bi kamali qabla ayaqa alal ardi, maka darah kurbannya telah diterima oleh Allah sebelum hewan kurbannya dibaringkan ke bumi, yaitu untuk disembelih.
Fatoyibu biha nafsan, maka berlapang dadalah orang-orang yang berkorban. Bagusnya korban itu yang korban kagak ngambil sama sekali, bagusnya main. Ya, itu. Ini mah kadang-kadang kita korban pengennya kebagian dua. Ya, nah, maka malam hari ini akan membahas bab dohiyat. Dohiyat itu artinya bab kurban. Ya, tapi secara garis besarnya saja, karena ini kalau dibaca nggak cukup 4 halaman. Oh, ya. Yang pertama bab udhiyah. Apa arti udhiyah? Fadohiyah tumai yutbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil bid ila akhir ayyamut tasyrik. Artinya kurban adalah pemotongan hewan yang disembelih dari hewan ternak. Ya. Taqarruban ila Allah atau qurub, artinya kurban itu diambil dari kalimat taqarruban, mendekatkan diri ila Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kurban adalah perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan potonglah kurban. Itu ukurannya. Ya. Min yaumil id artinya di hari Idul Adha ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah. Hukumnya Fatohiyah itu aifiluha, bahwa udhiyah itu kurban itu yang dilakukan aifiluha, yang melakukannya sunnatun muakkadatun hakina ala kifayah. Kurban itu melakukan kurban adalah sunnah muakkadah kifayah. Padahal kita semua kaum muslimin secara sunnah kifayah, ya. Jika perbilangan lebih daripada satu anggota rumah tangganya atau keluarganya, lalu apabila dari salah seorang kalian sudah memotong satu kambing, ya, untuk satu kurban, maka gugurlah tuntutan daripada anggota keluarga lainnya, namun tidak diperoleh ganjaran bagi orang yang tidak melakukannya. Disebut walayasilu, tidak akan hasil sawabah pahala liman lam yaf'alu, bagi orang yang tidak mengerjakannya. Jadi secara sunnahnya telah tergugurkan. Umpamanya KBJ keluarganya ada 5, tapi dia ngikutnya 1 doang, beli sapi 1 sama 7 orang. Nah, itu berarti nanti siapa namanya yang di atas namakan kurban, ya, tapi beliau seluruh hasil daripada keluarganya, ya, yang seharusnya, karena meninggalkannya itu, ya, jamaah sekalian, bagi orang yang mampu ini adalah berat, ya, minimal setahun sekali, setahun 1 aja, yang penting istiqomah. Makanya biasanya di setiap masjid juga begitu. Tahun itu ya itu juga sih orangnya mah, cuma ganti nama doang. Ya, ada juga yang cuma sibuknya itu korban orang, ada. Ya, asal musim kurban udah nanya sama DKM, berapa sekarang sapi? Ada berapa? Nah, sementara nama dia nggak pernah terpampang. Ada yang begitu, ya biarin. Ya mungkin belum ada duitnya. Ya, nah, itu hukumnya dong. Lalu waktunya kapan? Wayadhulu waqtuha idza tala'at asy-syamsu yauman nahar. Dan masuk waktu berkorban itu apabila telah terbit matahari di hari raya kurban. Wa madha jaman yashabu sholatal id wal khutbatain, dan telah berlalu masa yang dapat memuat sholat hari raya dan 2 khutbahnya. Jadi kalau ada orang mau motong kurban, saya mau motong sendiri, kambing saya, yang kurban saya, ya, yang motong juga saya, ya sekarang saya. Ya, sementara motongnya orang lagi masih khutbah, orang khutbah aja belum selesai dia udah ngegodot baik motong, nah itu tidak sah, ya. Wayasnabilu wa ma'tu zamanun yashabu sholatal id wal khutbatain, ya, bi aqlil mungkini tuh, ya, dengan paling sedikitnya paling cepat kemungkinan pelaksanaan sholat dan khutbah selesai baru dipotong, itu masih termasuk kurban. Nah, kapan akhirnya? Wayasdamiru adaan ila ghurubi samsi akhir ayami tasrek salatati,
secara adat, yaitu sampai terbenamnya matahari di hari terakhir dari 3 hari tasrek. Ya, jadi batasnya nih, Muhammad tanggal 13-nya hari Senin. Nah, itu selagi belum maghrib masih termasuk pemotongan kurban. Tapi kalau umpama lupa nih, ya, karena pengen kurbannya sendiri tapi nanti potongnya terakhir, biar mana orang udah pada habis dagingnya saya baru potong. Lupa, udah maghrib baru ingat. Nah, itu bukan kurban. Nah, bukan kurban. Di hari tasreknya udah habis, itu bukan kurban. Makanya kurban itu sama haji, ada waktunya. Nah, di luar itu tergantung niatnya. Kalau niatnya motong biasa berarti sunnah, sedekah. Kalau niatnya akikah berarti niat mengakikohin siapa. Ya, itu di antara. Ya, mesti tahu kita. Selanjutnya wa yastamiru ada ila ghurubi samsi ala hajiyas. Ya tasrikil salasa bihai sulau kuti'al kulluhu wal mariku qabla tamami ghurubi akhir mas sohat udhiyatu. Maka motong sebelum datangnya waktu maghrib. Nah, umpama nih baru sapat pisan tenggorokannya maghrib, nah itu masih termasuk sah katanya. Ya, kecuali udah maghrib baru ingat. Ini biasanya saya suka ketitipan dari Kapolsek. Ustaz gitu ngirim kambing 1 buat anak-anak. Ini korban siapa? Ini mah korban siapa kek? Gitu ngomongnya. Polsek, ya dia juga dapat ngasih. Ya, bingung dia juga ya. Mau Pak Kapolsek, bukan bintang Kapolsek.